Oke, jadi sebelumnya ada yang bertanya, kenapa PS4 tanpa adanya PGA eksternal alias on-chip, dia mampu menjalankan game-game berat? Oke guys, kembali lagi dengan Kang Mehmet di sini di ALT. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan kenapa PS4 yang ukurannya lebih kecil dan harganya lebih murah dibanding PC dapat mengalahkan PC untuk memainkan game-game berat. Kita lihat spesifikasi PS4 terlebih dahulu. PlayStation 4 menggunakan Accelerated Processing Unit atau kita sebut dengan APU. Prosesor APU ini dikembangkan oleh AMD bersama Sony dengan menggabungkan CPU dan GPU serta komponen lain seperti controller memori dan video decoder. CPU-nya sendiri terdiri dari dua modul Jaguar 4 inti dengan total 8 inti prosesor. Pengembang dapat menggunakan 7 inti yang tersedia, sedangkan untuk GPU terdiri dari 18 compute unit secara teori memiliki performa 1,84 teraflop. Menggunakan RAM 8GB bertipe GDDR5 dengan maksimum frekuensi 2,75 GHz dan bandwidth maksimum 176 GB per second. Memiliki chip tambahan untuk mengunduh, mengunggah, dan hal lain ketika sistem dalam permainan atau dalam mode sleep. Juga memiliki perangkat yang melakukan proses dekompresi Z-Lib secara real time. Oke, pada PS4 Pro ini dia masih sama menggunakan arsitektur Jaguar dengan modul 4 inti dengan total 8 inti prosesor. Yang membedakan yaitu dari segi frekuensi yang awalnya 1,6 GHz menjadi 2,13 GHz. Perbedaan yang paling terlihat antara PS4 Pro dan juga PS4 yaitu ada di bagian GPU, di mana di PS4 hanya menggunakan 18 compute unit, maka di PS4 Pro dia menggunakan 36 compute unit. Dan frekuensinya pun berbeda, yang awalnya 800 MHz menjadi 911 MHz. Yang sebelumnya hanya mempunyai performa 1,84 teraflop menjadi 4,197 teraflop. Untuk memori yang digunakan masih sama. Hanya saja di sini ada penambahan 1 GB dari DDR3 RAM. Nah, di sini kan dia menggunakan APU dari AMD ya. Tapi kenapa dari segi performa bisa lebih baik dibanding APU AMD versi desktop? Nah, kita lihat dulu spesifikasi APU AMD yang di desktop. Oke, di tabel ini kalian bisa lihat spesifikasi APU yang digunakan di desktop ya. Dari segi spesifikasi sebenarnya untuk yang desktop itu perbedaan paling mencolok yaitu di bagian CPU-nya yang memiliki clock speed lebih tinggi dan juga core yang lebih banyak. Di sini bisa kita lihat bahwa sebenarnya dari segi CPU, APU desktop bisa dibilang lebih unggul, tapi yang paling jauh berbeda ada pada bagian GPU, di mana dalam APU desktop yang paling tinggi menggunakan 11 compute unit, sedangkan di PS4 menggunakan 18 compute unit, dan untuk PS4 Pro menggunakan 36 compute unit. Meskipun clock speed di PS4 hanya mempunyai clock speed sebesar 800 MHz, tapi mampu menghasilkan power sebesar 1,843 teraflop. Dan di PS4 Pro memiliki clock speed 911 MHz, mampu menghasilkan power 4,197 teraflop, sedangkan untuk Ryzen 5 3400G dengan clock speed sebesar 1,4 GHz hanya mampu menghasilkan power 1,971 teraflop. Wait, tunggu. Kalau dilihat dari power yang dihasilkan, harusnya Ryzen 5 3400G itu mampu setara dengan PS4 yang standar. Nah, di sini kita harus lihat juga bahwa iOS yang digunakan itu berbeda. Di mana iOS yang digunakan oleh PS4 difokuskan untuk memang menjalankan game yang sedang dimainkan tanpa terganggu dengan tugas-tugas yang lainnya.
Sedangkan di iOS Windows, PC APU yang dipakai bukan hanya memvisualisasikan game yang sedang dimainkan, tapi juga memproses semua data di background yang mungkin kita tidak tahu itu apa. Bisa misal scan virus, mengurus update, mengelola page file, dan lain sebagainya. Terus dari segi developer juga, untuk konsol mereka dapat menyesuaikan dengan spesifikasi konsol tersebut. Misal dengan membatasi visualisasi yang tampil, membatasi frame rate dengan 30 fps, ataupun menurunkan resolusi dan juga render scale. Berbeda dengan PC di mana spesifikasinya itu berbeda-beda, makanya developer juga memberikan opsi di bagian grafis mulai dari settingan low, medium, ataupun high. Sebenarnya dari segi kualitas, PC itu dapat mengalahkan PS4, namun dengan harga yang jauh lebih mahal. Nah, untuk PC gamers yang emang biasa bermain di atas 60 fps, biasanya akan tidak nyaman kalau misal bermain di 30 fps. Berbeda dengan gamers PS misal yang emang sudah biasa dengan fps 30. Tapi kalau misal dilihat dari harga, PS kan lebih murah dibanding PC. Tapi bisa mainin game yang berat gitu kan. Nah, dari segi harga, PS4 ini bisa dibilang lebih murah dibanding kita rakit PC. Tahu gak? Konsol itu biasanya dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga produksi mereka. Nah, si perusahaan-perusahaan ini tuh dia mengambil keuntungan dari penjualan gamesnya. Makanya biasanya kalau misal harga game konsol dan juga harga game PC, itu harga game konsol lebih mahal. Meskipun buat sekarang harganya hampir sama ya, untuk game PC juga harganya cukup mahal. Emangnya banyak yang ngaku-ngaku gamers PC tapi beli game, bukannya biasanya bajakan. Nah, jadi dari penjelasan saya barusan seharusnya kalian sudah cukup paham kenapa performa konsol itu lebih baik dibanding PC, ataupun sebaliknya, versi saya. Jika ada informasi yang saya lewatkan atau ada yang salah dengan yang saya sampaikan, silahkan tambahkan di komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi dan tips seputar teknologi lainnya. Saya Kang Mehmet, pamit. Bye.